Oke, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Jadi semoga semua masih tetap dalam keadaan sehat ya. Jadi ingat, selalu ikuti protokol kesehatannya. Selalu jaga jarak, kemudian kalian harus rajin mencuci tangan ya. Dan jauhi kerumunan ya. Jadi anak-anak silakan kalian belajarnya dari rumah dulu ya. Oke anak-anak, jadi untuk pertemuan kita kali ini, jadi kita akan membahas tentang sistem pertidaksamaan linier kuadrat ya. Nah, jadi sebelumnya kan Ibu sudah ajarkan bagaimana caranya untuk menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat, kemudian juga sudah Ibu ulas tentang pertidaksamaan linier. Jadi daerahnya itu bagaimana caranya kalian menentukan daerah dari penyelesaian pertidaksamaan linier, pertidaksamaan kuadrat. Nah, jadi untuk hari ini kita belajar tentang sistem ya. Jadi antara linier dengan yang kuadrat gitu ya. Nah, anak-anak, jadi untuk grafiknya pertidaksamaan dua variabel ini, kalau yang linier dengan yang kuadrat, itu bisa kalian lihat di gambar yang sebelah kiri ya. Jadi seperti itu nanti bentuk grafiknya. Kemudian yang di sebelah kanan itu adalah yang pertidaksamaan kuadrat dengan kuadrat. Ya, nah jadi untuk yang sebelah kanan itu nanti kita akan pelajari pada pertemuan yang selanjutnya ya. Oke, kita akan bahas dulu untuk yang sistem antara yang linier. Jadi kalau linier itu adalah grafiknya berupa garis lurus dengan yang kuadrat. Nah, jadi untuk bentuk umumnya Ibu bisa tuliskan seperti ini ya. Nah, jadi tanda bintang ini adalah tanda pertidaksamaan. Jadi kalian sudah tahu bahwa tanda pertidaksamaan itu ada 4 ya. Jadi nanti di soalnya itu bisa kalian ganti atau kalian menemukan nanti 4 buah tanda dari suatu pertidaksamaan. Nah, jadi bentuk umum untuk sistem linier dan kuadrat ini adalah seperti ini. Nah, yang ini adalah untuk yang kuadratnya, ini untuk yang liniernya, gitu ya. Nah, kemudian untuk menyelesaikan pertidaksamaan, sistem pertidaksamaan linier dan kuadrat ini, nah ada langkah-langkahnya. Jadi yang pertama, kalian harus buat dulu grafik dari masing-masing persamaan itu ya, baik yang linier maupun yang kuadrat. Nah, tentunya dengan menggunakan langkah-langkah yang sudah Ibu ajarkan sebelumnya. Nah, setelah kalian menentukan titik potong dan sebagainya, kalian gambarkan masing-masing grafik ini ke dalam satu bidang kartesius. Nah, setelah itu kalian nanti akan lakukan uji titik untuk menentukan daerah penyelesaiannya. Nah, kemudian kalian akan mencari daerah penyelesaiannya itu yang merupakan irisan dari keduanya. Jadi irisan dari baik pertidaksamaan liniernya maupun pertidaksamaan kuadratnya. Nah, untuk lebih jelas, jadi Ibu berikan di sini contoh soal ya. Nah, jadi bentuk soalnya seperti itu. Jadi kalian bisa lihat di layar. Jadi Y kurang dari min X kuadrat min 2X dan X min Y lebih besar atau sama dengan 1. Nah, jadi kalau kalian perhatikan, kedua pertidaksamaan ini adalah gabungan antara yang pertama atau yang di atasnya itu adalah yang ini adalah pertidaksamaan kuadratnya, yang ini adalah untuk yang bentuk linier. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, cara untuk menyelesaikannya, jadi seperti yang sudah Ibu terangkan sebelumnya, langkah yang pertama itu adalah menggambar grafik dari masing-masing pertidaksamaan ini. Nah, tentunya dengan langkah yang sudah Ibu ajarkan. Nah, kita langsung saja ya, kita gambar untuk yang pertama dulu, untuk yang kuadratnya ya. Jadi Y
kurang dari min X kuadrat min 2X. Nah, kita buat dalam bentuk sama dengan dulu ya. Jadi untuk memudahkan sebentar menggambarnya. Nah, jadi untuk persamaan kuadrat ini, langkah menggambarnya yang pertama kan mencari titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y ya. Nah, kalau X-nya 0, jadi X-nya ganti dengan 0, ini ganti dengan 0, berapakah Y? Nah, jadi dengan mudah kalian mendapatkan Y adalah 0 ya. 0 berarti titik potongnya 0,0. Kemudian titik potong dengan sumbu X jika Y-nya 0. Nah, kalau Y-nya 0, X-nya berapa gitu ya. Di min X kuadrat min 2X ini sama dengan 0. Berapakah X? Nah, kalau kalian kalikan dengan negatif dulu boleh. Kita keluarkan X-nya. X tambah 2. X sama dengan 0. X sama dengan min 2. Oke, berarti titik potongnya adalah 0,0 dan min 2,0. Oke, ini ya. Nah, itu untuk titik potong. Nah, langkah selanjutnya itu adalah kita cari titik puncaknya. Ya, titik puncaknya itu adalah rumusnya X adalah min B per 2A. Oke, nah dari sini kita dapatkan A-nya itu adalah negatif 1 dan B-nya adalah negatif 2. Nah, sini masuk rumus jadinya min B, B-nya min 2, 2 kali A, A-nya min 1. Berarti 2 per min 2, itu adalah min 1. Oke, itu untuk X-nya. Ya. Nah, jadi ya yang B ini kita tadi mencari puncak ya. Nah, kemudian Y-nya, Y itu adalah D per min 4A. Nah, di mana D itu adalah B kuadrat min 4AC per min 4A. Nah, jadi jangan nanti min 4A dan min 4A ini kalian coret ya, jadi nggak boleh ya. Oke, kita langsung masukkan ke rumusnya. Berarti B-nya kita ganti dengan min 2 kuadrat min 4 kali A kali C, C-nya 0, min 4 kali A, A-nya min 1. Min 2 kuadrat itu adalah 4, 4 kurang 0 tetap 4 berarti ya, per, ya, min 4 kali min 1 adalah 4, berarti ini 1. Sehingga puncaknya adalah negatif 1,1. Oke. Nah, kalau kalian perhatikan, di sini A-nya kan negatif ya. Berarti nanti grafiknya, grafik terbuka, kalau negatif, nah masih ingat nggak kalian yang sebelumnya Ibu ajarkan? Kalau negatif A-nya berarti grafik terbuka ke bawah. Ya, oke. Ya. Oke, itu untuk yang kuadrat. Sekarang yang kedua, untuk yang liniernya. Jadi X min Y dari 1, kita rubah dulu ya ini persamaannya. Cari saja di sebelah kiri. Min X tambah 1, berarti Y kita sama-sama bagi negatif, berarti tanda dibalik ya. X min 1. Oke, kita buat dalam bentuk sama dengan. Berarti kalau X-nya 0, maka Y
sama dengan 0 kurang 1, berarti enggak tuh ya. Titik potongnya 0,-1. Kalau Y-nya 0, maka X sama dengan, ini 0, berarti X sama dengan min 1-nya pindah 1 jadinya ya. Di 1,0. Oke. Nah, kalau kita sudah dapat titik potong dari masing-masing ini, nah titik-titik ini yang kita gambarkan sekarang di bidang kartesius ya. Jadi jadikan dalam satu gambar. Ini puncak, yang ini. Oke. Coba kita gambarkan gimana jadinya ini. Ibu ulang di sini nulisnya ya. Untuk Y kurang dari min X kuadrat min 2X. Nah, itu titiknya tadi didapatkan 0,0. Kemudian titik potong dengan sumbu X-nya jika Y-nya 0 tadi 0,0 dan min 2,0. Kemudian puncak tadi dapat min 1,1. Kemudian yang liniernya setelah dirubah persamaannya itu jadinya X min 1. Titik potongnya tadi dapat 0,-1 dan 1,0. Oke, kita gambarkan. X Y negatif 2. Oke, titik potongnya, kemudian puncaknya negatif 1,1. Oke. Kemudian yang linier 0,-1. Di sini sama 1,0. Oke. Ini seperti itu jadinya ya. Oke. Ini terbuka ke bawah. Oke, ya kurang lebih seperti itu ya. Nah, oke. Nah, sekarang kita tinggal menguji titik ya. Nah, jadi Ibu kasih catatan di sini. Arsir daerah yang salah. Sehingga daerah yang tidak kena arsiran adalah DP-nya ya. Jadi yang tidak kena arsiran itu adalah DP. Jadi daerah penyelesaiannya. Gitu ya. Oke. Nah, kita lihat dulu yang kuadrat ini.
Nah, ini dia ya. Sorry, jadi di sini karena apa namanya? Tandanya di sini kan tidak isi sama dengan ya. Berarti grafiknya itu putus-putus dia ya. Isi. Ini putus-putus. Jadi seperti itu ya. Karena di soal ini kurang dari, jadi tidak isi kurang dari sama dengannya. Oke, karena grafik ini melalui 0,0, jadi kita jangan menguji titik 0,0 ya, biar mudah kita uji titik. Kalian kan untuk mengarsirnya itu ada dua pilihan ya. Kalian arsir yang di dalam kurva atau di luar kurva gitu ya. Nah, supaya tahu yang di dalam atau di luar penyelesaiannya itu kita uji saja titik yang berada di sini, min 1,0. Nah, min 1,0 itu kan berada di dalam kurva. Kalau dia pernyataannya benar, jadi kita arsir yang salah, berarti yang kita arsir adalah yang di luarnya. Ya, jadi sesuai dengan pernyataan yang kita dapatkan ya. Jadi tuliskan di sini aja. Y kurang dari min X kuadrat min 2E. Nah, kalau kita uji min 1,0, berarti Y-nya 0. Ini ganti dengan min 1. Min 1 kuadrat kan 1, berarti min 1 ya. Min 1. Ini min 1 berarti min 2 ya. Min 1 tambah 2 berarti 1. Berarti 0 kurang dari 1. Gitu jadinya pernyataannya ya. 0 kurang dari 1 benar apa salah? Kan benar ya. Berarti daerah yang berada di dalamnya ini adalah daerah yang benar. Yang salah berarti yang di luarnya. Nah, jadi kita arsir yang di luarnya. Di luar kurva ya. Oke. Nah, sekarang untuk yang liniernya. Y kurang dari atau sama dengan X min 1. Nah, grafiknya kan ini, garisnya ini. Nah, jadi ini juga dua pilihan. Tapi bukan di dalam dan di luar, tapi di atas atau di bawah. Nah, sementara yang mana yang akan kita arsir? Nah, karena garis ini tidak melalui 0,0, jadi kita uji saja titik yang titik 0,0. Titik 0,0 itu berada di atas garis ya. Sehingga jadi uji 0,0 sama ya, 0,0 berarti 0 kurang dari min 1. 0 kurang dari min 1 benar apa salah? Kan salah. 0 kan berada di sini. Jadi salah katanya. Ya sudah kita arsir daerah yang berada di atas. Di atas garis. Karena salah. Ya sesuai dengan kesepakatan kita arsir daerah yang salah. Nah, daerah mana yang tidak kena arsiran, itulah DP-nya. Nah, jadi disinilah DP. Jadi ini daerah yang bersih yang tidak kena arsiran. Oke, seperti itu ya. Nah, ini Ibu berikan contoh yang kedua, biar kalian lebih paham lagi. Jadi, caranya sama seperti tadi. Kita gambar dulu masing-masing persamaannya. Yang pertama itu adalah Y sama dengan X kuadrat tambah 3X min 10. Nah, dari sini A-nya adalah 1, B-nya 3, C-nya min 10. Karena positif nanti grafiknya terbuka
ke atas. Oke, kita cari titik potongnya sama seperti tadi. Kalau X-nya 0, maka Y-nya berapa? Jadi ganti dengan 0, Y-nya kan negatif 10. Jadi 0,-10. Nah, kemudian kalau Y-nya 0, maka X kuadrat tambah 3X min 10 itu sama dengan 0. Kita faktorkan, dikalikan min 10, dijumlahkan 3, bilangannya adalah plus 5 dan min 2. Berarti X plus 5 sama dengan 0, X min 2 sama dengan 0, X sama dengan min 5, atau X sama dengan 2. Nah, berarti di sini titiknya min 5,0 dan 2,0. Oke, selanjutnya kita cari puncak. X sama dengan min B per 2A, berarti min B-nya 3, 2 kali 1. Berarti min 3 per 2. Oke, lanjutkan ke Y-nya. D per min 4A, berarti B kuadrat min 4 kali 1 kali C per min 4 kali 1. 9, min kali min jadinya plus per min 4. Jadi min 49 per 4. Berarti puncaknya adalah min 3 per 2, min 49 per 4. Oke, min 49 bagi 4 ya. Selanjutnya, ini untuk yang kuadrat. Sekarang untuk yang linear. Y kurang dari X plus 4. Y sama dengan X plus 4. Jadi kalau X-nya 0, maka Y sama dengan 4. Berarti 0,4. Nah, kalau Y-nya 0, berarti X plus 4 sama dengan 0. X-nya sama dengan min 4. Ya, berarti min 4,0. Oke, setelah itu sama seperti tadi ya. Jadi kita gambarkan masing-masing titik yang kita peroleh. Ya. Jadi berapa tadi titiknya? 0,-10. Nah, Ibu catat dulu ya, titiknya adalah 0,-10, kemudian min 5,0 dan 2,0, kemudian puncaknya ini min 3 per 2, ini, kemudian 0,4 dan min 4,0. 4,0. Oke, ya coba kita gambarkan gimana jadinya. Lebih dari kuadrat tambah 3x min 10, tadi titiknya 0,-10, kemudian min 5,0, 2,0, kemudian puncaknya tadi min 3 per 2, min 49 per 4,
Ini yang linier. Titiknya tadi 0,4 min 4,0. Oke, kita gambarkan. Jadi karena terbuka ke atasnya, Y 0, min 10. Anggaplah min 10-nya di sini. Min 5,0. Anggap di sini min 5. Kemudian 2,0. Kemudian puncaknya min 3/2. Anggap di sini min 3/2, koma min 49 bagi 4 ini kalau dijadikan pecahan campuran dia min 12/4 ya. Dia anggaplah di sini min 49/4. Oke, berarti ini puncaknya. Karena isi sama dengan berarti tidak putus-putus ya, mulus. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian 0,4 sini ya, 0,4-nya di kurang tinggi lagi sedikit. Oke. Oke. 0,4 min 4,0. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, jadi sama seperti tadi kita uji untuk yang ini dulu ya. Kita uji 0,0 ya. Karena grafik ini tidak melalui titik 0,0, jadi kita uji saja 0,0 paling gampang, soalnya itu diuji. Jadi 0,0 kan berada di dalam kurva ya. 0 lebih dari, ini pasti 0 kan min 10. 0 lebih dari min 10 kan benar ya. Berarti yang di dalam kurva ini benar, sehingga yang salah adalah yang di luarnya. Oke, sekarang garis ini. Nah, kita uji 0,0 juga. Uji 0,0. Y kurang dari X plus 4. 0 kurang dari 4 jadinya kan. Benar apa salah? 0 kurang dari 4? Kan benar ya. Berarti titik 0,0 kan berada di bawah garis ya. Ini adalah daerah yang benar. Sehingga daerah yang salah itu adalah yang di atas garis. Nah, daerah yang bersih adalah yang ini ya. Nah, berarti DP-nya ada di sini. Inilah DP-nya.
Oke, anak-anak, jadi kurang lebih seperti itu caranya untuk menyelesaikan sistem ketidaksamaan linier dan kuadrat. Ya, nah jadi memang agak panjang caranya ya, karena kita harus menggambar grafik, dan menggambar grafik itu ada beberapa langkah yang harus kalian selesaikan gitu ya. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi apa namanya, nanti kalau misalkan ada kendala, silakan boleh nanya ke Ibu ya. Caranya misalkan yang mana kalian belum paham, silakan boleh tanyakan ke Ibu. Oke anak-anak, jadi sekian dulu yang bisa Ibu jelaskan. Semoga kalian bisa memahami dan materi ini bermanfaat ya. Oke, Ibu akhiri ya. Selamat pagi.